Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Surat Asy-Syura ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basato, dan seandainya membentangkan sapa Allahu Allah ar-rizqa pada rizki li ibadihi untuk seluruh hambanya, jawabnya lau labagau, niscaya durhaka mereka fil ardi, di dalam bumi. Jadi umpama Allah membentangkan rizki kepada seluruh hambanya, semuanya kaya, semua pangkat, semua, niscaya mereka durhaka di dalam bumi. Wes, dunia ini malah rusak nggak karu-karuan, karena tabiatnya nafas itu selalu perintah pada kejelekan dan sarananya ada, gitu loh. Walakin dan tetapi yunazzilu, menurunkan sapa Allah menurunkan rizki, ya, biqadarin, dengan kira-kira, ma pada apa-apa, yasa, yang menghendaki sapa Allah. Nah, tapi Allah ya dalam menurunkan rizki itu dikira-kira menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Oh, ini orang ini kasih sekian saja, kalau terlalu banyak bahaya ini. Orang ini harus dikasih banyak ini, kalau dikasih sedikit bahaya ini. Orang ini modelnya kayak gini, kasih sedang-sedang saja. Itu sudah diukur oleh Allah, sudah dikira-kira oleh Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, bi ibadihi, terhadap seluruh hambanya Allah, iku khabirun maha waspada. Waspada itu artinya tahu betul secara lahir batin. Tahu betul secara lahir batin. Basirun, lagi maha melihat. Jadi Allah itu terhadap seluruh hambanya maha waspada, lagi melihat. Jadi tahu ukurannya, ya, tahu ukurannya. Sehingga
dalam hal ini kita itu tetap husnudzon kepada Allah. Jadi dalam hal ini kita husnudzon pada Allah. Kadang dalam hati kita itu ada bisikan gini, enak ya dia, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, dosanya banyak, ya kan? Tapi rezekinya banyak, uangnya banyak. Lah aku sholat terus, ngaji terus, infak terus, apalagi rezekiku sakmene ae, ya. Rezekiku dari dulu gini-gini aja. Terkadang ada pikiran seperti itu. Lah, dengan ayat ini kita husnudzon pada Allah. Allah tahu sisi lahirku dan sisi batinku. Kalau aku dikasih sedikit, memang lebih baik aku dikasih sedikit. Kalau dikasih banyak, nanti malah lupa daratan. Nah, kan gitu kan? Ya kan? Atau dikodar kaya, aku kaya, kita tetap husnudzon juga. Aku kaya itu memang Allah tahu, aku harus kaya. Gua ya. Kalau aku ditakdirkan miskin, wah bahaya ini. Jadi selalu ada rasa husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Lah, kalau dikodar kaya ngono kaya aneh gak patek ono masalah lah. Iya kan? Tapi yang dikodar miskin itu gimana? Seperti orang sakit yang dia harus melaksanakan pantangan. Tahu pantangan? Pantangan, bukan tantangan, pantangan. Misalnya sakit kolesterol, misalnya ndak boleh makan jeroan, ndak boleh makan apa meneh. Sakit asam urat, misalnya ndak boleh makan kacangan. Nek dipangan ya loro tenan niku sikile, ya kan? Ada pantangan ya. Jadi orang beriman kemudian oleh Allah dikasih rezeki sedikit. Itu ibaratnya seperti dia sakit dan tidak boleh makan makanan tertentu. Kalau nekat dimakan, sakitnya tambah parah. Ngono lho. Jadi Allah meramut kita mungkin dengan rizki yang menurut kita sedikit atau kurang. Itu kita tidak boleh suudzon pada Allah. Anggap saja kita ini sakit, seneng sesuatu, tapi sesuatu itu membahayakan kesehatan kita. Terus oleh Allah dilarang, enggak dikasih. Terus harusnya kita nekat atau nurut? Nurut. Karena Allah yang tahu kesehatan kita bagaimana, kemaslahatan kita bagaimana. Walaupun kita pengen sekali. Tapi kalau menurut Allah ini bahaya nak, jangan ya, jangan dek ya, ya sudah, tidak usah. Dan kita percaya, gitu ya, kita percaya. Sebab kalau diberikan betul di los kita yang akan mati, kita yang secara tidak langsung bunuh diri,
pengen makanan, tapi makanan itu kalau kita makan membahayakan kesehatan kita. Ya apa? Nurut dokternya dan nurut sakarpe dewi. Nah itu. Jadi innahu bi ibadihi khabirun basir itu seperti itu. Ya. Jadi kok tepak rezekine sithik, ya aja muring-muring karo Gusti Allah. Ya, ndak boleh marah sama Allah, ndak boleh. Wa huwa dan utawi Allah iku aladzi zat yunazilu menurunkan sopo aladzi atau sopo Allah al-ghaisa pada hujan. Al-ghais hujan. Gois. Jadi kalau katanya gois dalam Al-Qur'an, gois ya, itu hujan betul, hujan air itu. Tapi kalau mator, mator itu maknanya hujan. Tapi kalau dalam Al-Quran kata mator itu hujan siksa. Kalau di hadis kata mator itu bisa bermakna ya hujan betul. Ya, gois hujan betul yang hujan itu diturunkan oleh Allah dalam rangka menolong. Nah, itu hujan. Bukan dalam rangka menyiksa. Itu gois. Maka ada istilah istighosah. Istighosah itu asal kata gois. Minta pertolongan. Istighosah. Nah, neng sekolahan anu kan ada istilah istighosah. Arepe ujian ngono kan. Ono istighosah. Istighosah itu secara makna adalah minta pertolongan. La gois ini adalah hujan yang bukan hujan siksa, hujan yang menolong. Mim ba'dima konatu dari setelah jika putus asa mereka. Kalau ada kemarau panjang itu kan terutama Surabaya ya. Panasnya kayak apa? Panas gitu. Sampai apa? Kapan udane gak teko-teko gitu kan? Betul ada perasaan seperti itu? Pas kemarau panjang gitu loh. Kapan ya hujan gitu. Kapan ya hujannya? Wayan suruh dan menyebarluaskan sapa Allah. Menyebarluaskan artinya ya meratakan rahmatahu pada rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ya hujan itu hujannya rata. Hujannya rata. Jadi soal rezeki itu ya sama seperti hujan itu sebenarnya. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Ada kalanya bokek, ada kalanya ada uang. Seperti itu. Lah pas bokek itu ndonga sing akeh. Harapanmu kan uangmu banyak, seperti harapanmu pas kemarau panjang, terus biar segera turun hujan. Wis plek ngono kuwi. Plek ngono kuwi wis. Dan Allah adalah zat yang menurunkan hujan. Ya hujan betul itu. Setelah mereka berputus asa. Ini gimana mau nanam tanaman, nggak ada hujan. Sumur juga mengering. Ya kan? Wis mikir sampai stres. Ya kan?
Panase kaya ngene. Ning omah hawane panas, ngurupno kipas angin, gak malah adem, angine tambah panas. Kan? Terus berharap hujan. Terus Allah menurunkan hujan betul. Dan hujannya dibikin merata. Wayan suruh rahmatah. Allah meratakan atau menyebarluaskan rahmatnya. Wahwa dan utawi Allah iku al-wali. Al-wali, zat yang mengasihi, Al-Hamid lagi maha terpuji. Al-Hamid lagi maha terpuji. Jadi nek sekirane kurang ya ndonga sing akeh, berdoa yang banyak biar Allah segera menurunkan rizki yang sifatnya menolong, bukan rizki yang sifatnya menjerumuskan. Wa min ayatihi dan iku termasuk ayat-ayatnya Allah, artinya tanda-tanda kekuasaannya Allah. Khalqus samawati utawi terciptanya atau penciptaan langit, samawat itu jamak, piro-piro langit gitu. Wal ardi dan bumi. Dan termasuk ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, penciptaan langit dan bumi. Ya silahkan diamati, dirasakan. Ya. Langit ya ada betul, bumi ya ada betul. Wama dan apa-apa basa yang menyebarluaskan sapa Allah fihima di dalam langit bumi, bayane ma min dabatin dari makhluk merayap. Kalau bahasa Jawanya itu gegermetan, makhluk merayap. Makhluk merayap contohnya cicak, tekek, apa nih? Lo manusia itu yang merayap. Lo dabah itu merayap dalam artian ya berjalan itu. Berjalan. Manusia itu termasuk dabah yang bisa secara pelan-pelan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, tahu-tahu pindah dari sini ke sana. Termasuk ayat-ayatnya Allah adalah apa saja yang merayap, yang oleh Allah disebarluaskan di langit dan di bumi. Kalau di bumi ya jelas manusia, binatang, belum makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu, virus, apa neh itu, setan, jin, golongane ngono kuwi. Kalau yang di langit termasuk malaikat, matahari, bulan, itu, bintang itu berjalan. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi disebarluaskan. Wahwa dan utawi Allah ala jam'ihim atas mengumpulkan mereka
dikumpulkan jadi satu misalkan. Matahari dan rembulan itu kan tidak pernah bersama. Matahari siang, bulan malam. Ya kan? Seperti itu. Idza yasa ketika menghendaki sapa Allah iku qadirun maha kuasa. Terus umpama Allah menghendaki matahari sama bulan kumpul jadi satu misalkan. Bisa. Lah contohnya pas gerhana itu. Gerhana matahari. Mataharinya tertutup bulan. Sehingga siang yang seharusnya terang jadi gelap. Walaupun hanya sesaat. Jadi makhluknya itu memang disebar luas. Tapi seandainya Allah menghendaki untuk mengumpulkan mereka, Allah juga maha kuasa. Termasuk bangkit dari kubur ya seperti itu. Ya, manusia hidup di dunia itu bergantian. Ya. Adam mati, diganti anaknya, ganti cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Lah nanti umpama dijadikan satu ya bisa. Di hari kiamat kumpul jadi satu hidup semua ya bisa. Wama dan utawi apa-apa. Asobakum yang menimpa kum pada kalian. Kaliannya siapa? Orang beriman. Bayanema min musibatin dari suatu musibah. Musibah itu segala sesuatu yang orang beriman itu tidak seneng. Tidak seneng. Wes intinya tidak seneng. Mulai yang kecil, misalnya sendalnya hilang, sendalnya putus, enak-enak ngaji atau nonton TV listriknya mati, itu sampai yang paling besar berpisah dengan seseorang yang dicintai. Itu cobaan gede. Iya. Berpisah dengan seseorang atau sesuatu yang dicintai. Kadang iso gendeng temen ngono iku, iso depresi, stres, ngono kan, nyelekutis nduk pojokan ngono, ya kan? Kadang ngono kuwi ya. Orang tua pisah dengan anaknya, anak pisah dengan orang tuanya. Ya. Suami pisah dengan istrinya. Itu musibah. Pokoknya segala sesuatu yang kita tidak senang, yang orang iman tidak senang itu musibah. Mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Kelangan duit itu ya sedih. Sapa sing ora seneng duit? Pengen roh aku, pengen delok raine kaya apa. Wis dikumpulne berpuluh-puluh tahun oleh pirang juta mari ngono lap dibujuki wong. Ya kan? Sedih. Iku fabima kasabat, maka sebab apa-apa kasabat yang berbuat, maka sebab apa-apa kasabat yang berbuat apa aidikum tangan kalian itu ya karena dosa kalian sendiri. Ya, iya, dosa kalian sendiri. Jadi apapun yang menimpa kalian dari musibah, mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, itu sebab
apa yang dikerjakan oleh tangan kalian. Yang disebut cuma tangan. Kenapa? Karena badan manusia itu yang paling banyak aktivitasnya adalah tangan. Sehingga yang berpotensi melakukan banyak dosa ya tangan. Tapi maksudnya ya dosa semuanya, ya tidak yang diperbuat oleh tangan saja. Ya diperbuat oleh kaki, oleh kepala, oleh macam-macam, itu semuanya. Itu mengakibatkan musibah. Mengakibatkan musibah. Terus kalau ternyata itu yang menyebabkan musibah, berarti salah satu cara untuk terhindar dari musibah atau lepas dari musibah apa? Ya bertobat, minta ampun pada Allah. Walaupun kita sendiri tidak tahu kesalahan kita itu apa. Kenapa kita tidak tahu? Karena terlambat belajar. Sehingga kita terlalu bodoh. Ngelakoni salah, tapi rumangsane bener. Padahal salah. Kalau orang tidak ada musibahnya, ya belum tentu juga. Karena nikmat itu juga cobaan. Nikmat itu juga cobaan. Wayakfu dan memaafkan sapa Allah an kasir dari banyak kesalahan. Dan sebenarnya Allah itu sudah banyak memaafkan dari kesalahan-kesalahan kita. Karena memang Allah itu maha mulia. Ya. Maha mulia. Ini tidak berarti terus orang kok cobaannya banyak, musibahnya banyak, berarti dosanya banyak, ya enggak begitu juga. Ini hanya salah satu faktor. Bisa juga karena Allah pengen meninggikan derajat dia di surga. Tuh. Dosanya sebenarnya sudah tidak ada, tapi tetap aja ada musibahnya, itu tetap ada. Itu kenapa? Karena memang Allah ingin mengangkat derajatnya di surga. Jadi juga tidak boleh suudon. Ada orang sakit parah gitu kan. Wong iki mari nglakoni dosa apa iki. Tidak boleh gitu juga. Loh, Nabi Ayub dulu ya diomongi seperti itu. Nabi Ayub kan sakit parah, bertahun-tahun, sampai diasingkan itu. Takut ketularan orang-orang. Nah sebagian orang yang ngomong seperti itu, Ayub ini mari nglakoni dosa apa kok sampai dicoba karo Gusti Allah kayak ngono iku. Ya. Sampai kalau dalam hadisnya itu, jadi seseorang yang ibaratnya kena duri, atau kalau dikiaskan ya kena jarum, atau kena paku, atau kena apa,
Itu ya karena dosa yang dia lakukan itu. Dan kalau dia orang beriman itu sebagai penghapus dosanya. Itu. Itu sebagai penghapus dosanya. Ya mending ngono daripada disiksa ning akhirat. Itu. Daripada disiksa di akhirat. Bisa dipahami ya? Jadi banyak dosa yang telah dilakukan tetapi Allah tidak menimpakan musibah pada orang yang melakukan dosa tersebut. Itu arti dari wayaku an kasir. Ya, musibah karena salah satu faktornya adalah dosa. Tapi sebenarnya banyak dosa yang mana Allah tidak memberikan hukuman, itu banyak. Wama dan tidak ada. Antum utawi kalian iku bumu'zizin orang-orang yang melemahkan. Orang-orang yang melemahkan. Fil ardi di dalam bumi. Jadi bifaitin min adzabillah. Artinya bisa melarikan diri dari siksanya Allah sehingga siksanya Allah itu terlihat lemah, tidak bisa mengenai dia. Mudeng, melemahkan. Jadi bisa melarikan diri sembunyi dari siksanya Allah sehingga seolah-olah siksanya Allah itu lemah karena tidak bisa menimpa dia. Itu bimu'jizin fil ard. Dan kalian itu bukanlah orang yang bisa melemahkan di dalam bumi. Artinya lari atau sembunyi dari siksanya Allah. Ya. Wama dan tidak ada. Lakum iku bagi kalian min dunilah dari selain Allah. Min waliyin utawi kekasih atau penolong. Kekasih atau penolong. Min itu min zaidah. Jadi tidak ada bagi kalian dari selain Allah satu pun kekasih, gitu loh. Satu pun kekasih itu tidak ada. Wala dan tidak nasirin seorang penolong pun, ya. Nasirin seorang penolong pun. Dan pada saat kalian kena siksa, gitu loh. Dan pada saat kalian kena siksa, itu kan tadi kan kalian tidak bisa lari atau sembunyi dari siksa. Sehingga siksanya terlihat lemah karena tidak bisa menjangkau kalian. Terus pada saat kalian sudah kena siksa itu, tidak ada satupun yang kasihan pada kalian dan menolong kalian. Yes. Kalau di dunia itu gini, misalnya ada maling, pencuri. Jadi di suatu tempat itu sering kehilangan entah uang, entah handphone atau apa. Orang itu apa? Gergeten lah, apa? Igit-igit. Iki malingnya ketemu, wah diantemi ya. Nah. Setelah itu ketemu betul malingnya, diantemi, tuwes. Setelah babak belur kira-kira gimana? Tega kamu lihat. Mocrot kabeh. Ya kan? Wis rek iku mati. Loh berarti dia kan ada yang mengasihani. Masih ada yang nolong. Kalau kena siksanya Allah ndak ada. Yang kasihan ndak ada, yang nolong ndak ada.
Itu gambarannya seperti itu, perbandingannya seperti itu. Wa min ayatihi, dan iku dari ayat-ayatnya Allah, atau termasuk tanda-tanda kekuasaannya Allah. Jadi wa min ayatihi ala kutrotih al jawari, utawi beberapa kapal, piro-piro perahu, ya, piro-piro kapal, fil bahri, di lautan. Jadi al jawar itu jamak dari kata jariyah. Jawar itu makna aslinya sesuatu yang mengalir atau apa, berjalan di air, itu jawar. Nek langsung mbok maknani kapal, yo boleh, memang kapal maksudnya. Tapi kalau secara spesifik jawar itu artinya sesuatu yang mengalir di air, berjalan di air. Wahya as-safinah summiya jariyah li'annaha tajri filma. Jadi kapal itu disebut jariyah karena memang berjalan di atas air. Kal a'lam, sebagaimana gunung, gunung yang ada di darat. Kal a'lam seperti gunung. Air laut itu kan rata gini. Lah kapal itu kan di atasnya air besar gitu kan. Lah itu seperti darat, daratan itu rata, berhubung ada gunungnya, lah seolah-olah ada gundukan. Nah itu tuh. Nah termasuk tanda-tanda kekuasaannya Allah itu adalah kapal-kapal yang mengalir berjalan di lautan seperti gunung yang ada di daratan. Besar, ya besar. Jadi kal jibali fil bar, jadi seperti gunung yang ada di daratan. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Atau ka'annaha al jibalu min miha, dari besarnya, saking besarnya. Gitu. Jadi gunung di daratan itu kan apa? Nyemul ngono ya, apa? Ya sama, kalau kapal di lautan ya seperti gunung. In yasa, seandainya menghendaki sapa Allah. Ini seandainya Allah menghendaki. Yuskini, menghentikan sapa Allah ariha, pada angin. Umpama Allah menghendaki, Allah menghentikan angin, angin yang ada di lautan itu, fayat lalna, maka jadi opo kapal iku rawakida, berhenti tidak berjalan, ala dohrihi, atas punggungnya lautan, artinya permukaan laut. Jadi kapal zaman dulu itu mengandalkan angin, istilahnya itu kapal layar.
Jadi kapal yang berjalan mengandalkan angin. Waktu itu belum ditemukan mesin soalnya ya. Loh, umpama Allah menghendaki kapal angin itu dihentikan sehingga kapal itu diem saja di situ tidak bergerak di atas permukaan laut, itu ya bisa. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang naik kapal ya bingung, takut, terus ekspor impor terhenti, perdagangan kan berhenti. Terus gimana? Terisolasi, satu daerah dengan daerah lain terisolasi. Ya kan? Wong orang-orang luar Jawa itu misalkan wong itu sayuran, beras, sembako, telur itu ngambilnya dari Jawa. Lah kalau nggak ada kapal misalnya berhenti, mangan opo wong kono. Terus juga ndak ada transportasi, silaturahim terganggu. Iya kan? Semuanya kacau. Nelayan ndak bisa cari ikan, wong kapalnya berhenti di tengah laut. Inna sesungguhnya, fidzalika iku di dalam demikian itu. Apalah ayatin niscaya beberapa ayat. Niscaya beberapa ayat. Ayat-ayat ya kekuasaannya Allah. Likulli sabarin bagi setiap orang yang sabar saat ada musibah. Nah, ini sakurin lagi bersyukur saat musibahnya dihilangkan oleh Allah. Sungguh di dalam demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang beriman. Yang mana orang beriman itu punya sifat sabar pada saat ada ujian, ada musibah, juga punya sifat syukur pada saat musibahnya dihilangkan oleh Allah. Jadi likulli mu'minin sabirin fil ba'sa syakirin fir raha. Jadi bagi setiap orang mukmin yang punya sifat sabar ketika ada cobaan, ada ujian, bersyukur saat keadaan longgar. Awak sehat, duit akeh, ya mau kemana-mana bisa, itu bisa bersyukur. Itu sifatnya orang beriman. Sehingga orang beriman itu di setiap waktu dapat pahala terus. Oh, ini aku dapat musibah ini. Oh, berarti amal solihku saat ini adalah bersabar. Nanti ada kalanya musibahnya dihilangkan, sakitnya sembuh, uangnya banyak, ya anaknya sehat-sehat, nggak ono sing banggel misalnya. Oh, ini amal solihku adalah bersyukur. Au atau yubikhunna, menenggelamkan. Siapa Allah guna pada kapal itu. Bima sebab apa-apa kasabu yang mengerjakan mereka.
Ma itu ma dosa. Atau seandainya Allah menghendaki untuk menenggelamkan kapal itu di lautan sebab para penghuninya melakukan dosa, itu juga bisa. Coba belajar sejarah kapal apa itu? Sing ndok film-film Titanic. Saking sombonge Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Ngono ya. Lambene ngono kuwi, lambene. Jadi saking bodohnya orang itu di kapal iki ya sempat maksiat gitu loh. Jadi maksiatnya tidak di darat saja. Ya bukan rahasia umum kapal pesiar, kapal ngono-ngono kuwi ya maksiate top iku ngono. Wayakku dan memaafkan sapa Allah an kasir dari banyak dosa yang dimaafkan oleh Allah. Wa yatajawazu an kasirin minad dunub. Jadi Allah memaafkan banyak sekali dosa. Ya, banyak sekali dosa. Wayak lamu dan wayak lama dan supaya melihat. Saya ulang, dan supaya mengetahui. Dan supaya mengetahui. Artinya waliyak lama al-kufar al-mujadilun. Sopo aladina orang-orang yujadiluna yang membantah mereka fi ayatina di dalam ayat-ayat kami Allah. Jadi Allah itu sudah bolak-balik loh ya, menghentikan angin, sudah bolak-balik. Menenggelamkan kapal, sudah bolak-balik. Bahwa ma tidak ada lahum iku bagi mereka min makis utawi tempat berlari dari siksa. Itu makna yang pertama ya, makna yang pertama. Makna yang kedua, mau wis bener iku maknane. Sekarang makna yang kedua. Wayak lama dan mengetahui sopo Allah. Dan mengetahui sopo Allah. Wayak lamu dan mengetahui sopo Allah. Alladzina pada orang-orang. Nah, ngono. Tahu? Mudeng maksudnya? Lah, penjelasan yang pertama, dan agar orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat kami Allah itu tahu, ya, tahu bahwa tidak ada bagi mereka tempat berlari dari siksa. Allah menjelaskan ayat-ayatnya tadi yang bermacam-macam tadi itu loh. Itu tujuannya orang-orang yang selama ini masih selalu membantah ayat-ayatnya Allah itu agar tahu bahwa mereka itu tidak ada tempat berlari dari siksa. Ben sadar, ben insaf. Gitu loh.
Mereka selama ini kan hidup di darat. Umpama disiksa di darat, terus lari ke laut misalnya. Apa dipikir di sana nanti ada keselamatan? Ya belum tentu. Oh, nyatanya Allah sudah bolak-balik menenggelamkan kapal. Tuh. Kan gitu. Dan Allah tahu tentang atau pada siapa saja orang-orang yang membantah di dalam ayat-ayat kami Allah, bahwa tidak ada bagi mereka tempat lari dari siksa. Fama maka utawi apa-apa utitum yang diberi kalian bayanema min sain dari sesuatu iku famata ul hayatid dunya, maka kesenangan hidup di dunia. Maka kesenangan hidup di dunia. Artinya kalian bersenang-senang atau berbahagia sebentar, habis itu sirna. Apapun itu. Jadi apapun yang kalian diberi, apapun itu hanyalah kesenangan hidup di dunia. Kalian bersenang-senang sebentar, habis itu sirna atau hilang. Gampangane ngene, nek ora mbok tinggal, barange kuwi kok ninggalno awakmu. Wis ngono tok. Apa? Contone apa? Akeh. Banyak makanan. Misalkan makanan. Kamu makan sekali, 2 kali, enak. 10 kali, blenger. Iya, blenger. Terus uang, misalnya seneng, habis itu, habis. Ya wis, entek. Dikasih apapun nanti. Dikasih istri misalnya yang solihah misalnya, atau suami yang solih, sayangmu luar biasa. Engko nek gak kowe sing ditinggal, ya kowe sing ninggal. Ngono. Duwe anak cilik-cilik ngono, diopeni sampai gede. Bareng wis gede ya lunga dhewe-dhewe. Ya kan? Jadi bersenang-senang sebentar, habis itu sirna. Itu dunia. Artinya apa? Dunia itu indah, tapi seindah apapun akan sirna dan menyisakan apa? Kesedihan. Wis ngono kuwi wis. Menyisakan kesedihan. Jadi kalian bersenang-senang sebentar, berbahagia sebentar, habis itu sirna. Mbuh kowe sing sirna utawa barange kuwi sing sirna. Endi sing iso wawet ngono apa? Ayo. Pakaian waktu ditukokno mbek wong tuwamu seneng sesuai keinginan kan ngono kan. Meneng. Lama kelamaan dipakai sekali 2 kali mulai luntur. Luntur warnanya. Moro-moro kecantol paku suwek. Wis mbok guwak wis.
Loh kan gitu kan? Apa yang abadi? Apa sing abadi? Duduhno ning aku. Ora enek. Ora enek. Ndak ada. Seneng duwe anak ya, duwe anak lucu. Lagi umur piro mati. Banyak ndak contoh seperti itu? Loh, senengnya kan sedih loh. Habis itu kan anaknya mati. Habis mati. Sedihnya itu yang panjang. Anggitmu enak urip ning donya. Kenyataannya seperti itu. Apapun yang diberikan pada kalian itu hanyalah kesenangan hidup di dunia. Makanya seneng aja nemen-nemen. Engkok lara atine ya nemen tok. Loh tenan kuwi. Wis biasa ngono lho, biasa. Biasa. Seneng ya aja nemen-nemen, benci ya aja nemen-nemen. Wama dan apa-apa. Indah Allah yang di sisi Allah itu pahala dari Allah. Dan kenikmatan di sana. Iku khairun lebih baik. Jadi wama indallah minas sawab wan naim. Khairun minat dunia wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Wa abqa dan lebih kekal. Lebih kekal. Termasuk dikasih kegantengan, kecantikan. Menungso ganteng itu ya, ketok ganteng, ketok ayu iki umur-umur 15 ke atas. Engko nek wis umur 50. Heh? Wis peyok kabeh wisan, wis ilang ayune, gantenge wis ilang. Apapun ndak ada yang abadi. Dan pahala dari Allah, apa yang di sisi Allah berupa pahala dan kenikmatan itu lebih baik dan lebih kekal, lebih abadi. Wabqa itu lebih tetap atau lebih kekal atau lebih abadi. Liladina bagi orang-orang amanu yang beriman mereka. Kalau orang kafir tidak percaya ada pahala, ada nikmat surga, itu tidak percaya. Wa ala rabbihim dan atas Tuhan mereka ya tawakalun berserah diri mereka. Jadi ada yang lebih baik, ada yang lebih kekal. Bahkan kekalnya itu selama-lamanya. Itu diperuntukkan bagi orang yang beriman dan berserah diri pada Tuhan. Iling-ilingen ya ndonyo. Wis talah sak seneng-senenge kaya apa. Engko ujung-ujunge iku apa? Kecewa. Seneng ketemu teman yang baik. Sampai kapan berteman? Kok kancamu ngalih, nek gak ngalih ya mati. Ketemu apa neh? Kesenangan apa? Waladina dan orang-orang ya buna yang menjauhi mereka kaba irol ismi pada besar-besarnya dosa.
besar-besarnya dosa. Jadi dosa-dosa besar itu contohnya syirik, membunuh, membantah terhadap orang tua, itu dosa besar. Jadi kasirki wal qatli wa uquqil walidain. Wal fawahis dan berbagai perbuatan keji. Berbagai perbuatan keji itu zina. Ya, zina. Wa idza ma ghadibu dan ketika marah mereka, manya itu mazaidah. Dan ketika marah mereka, hum utawi mereka iku yakdirun mengampuni mereka. Mengampuni mereka. Itu nanti yang masuk surga ya ini orang ini. Yang nanti dapat nikmat yang baik, lebih baik daripada dunia. Itu termasuk orang-orang yang menjauhi berbagai dosa besar. Termasuk perbuatan keji. Kalau marah, dia berusaha untuk memaafkan. Waladina dan orang-orang. Istajabu yang mengabulkan mereka lirabbihim pada Tuhan mereka, mengabulkan pada Tuhannya itu termasuk orang Ansor, orang-orang Madinah itu. Jadi istajabu lirabbihim itu termasuk orang yang pada saat diajak masuk Islam ya mengesahkan Allah itu mau. Wa aqamu dan menegakkan mereka, mendirikan mereka, artinya menegakkan mereka as-sholata pada sholat. Wa amruhum dan utawi perkara mereka iku sura dimusawarahkan apa perkara bainahum di antara mereka. Wa mimma dan sebagian dari apa-apa razaqnahum yang memberi rizki kami Allah hum pada mereka iku yunfikun menginfakkan mereka. Menginfakkan mereka. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang infak ya. Tentang infak. Sampean semua tahu jimpitan itu apa? Jimpitan. Enggak ngerti? Hah? Jimpitan. Ibu-ibu zaman dulu, ya mbah-mbahmu lah, mbah-mbahmu, ya. Itu kalau masak nasi, ya ngambil beras, sebelum beras itu dicuci, itu diambil satu genggam. Misalnya dia sudah bisa mengira-ngira, ini ada suami, istri, anaknya 5 misalnya.
ini sehari habis beras 1 kilo. Dia ambil beras 1 kilo, sebelum beras itu dicuci, diambil 1 genggam, disimpan, baru dicuci besok lagi ngambil lagi 1 genggam, besok lagi ngambil 1 genggam untuk ditabung. Barangkali suaminya nanti suatu saat sakit, tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan kan gitu kan. Lah beras yang diambili 1 genggam itu bisa dimasak, dimakan. Itu disebut apa? Jimpitan. Lah terus gini, sampean berpikir enggak, kira-kira jenengan nanti di akhirat makan apa? Di akhirat nanti Anda makan apa? Sementara rizki Anda hanya sampai di dunia. Hah? Loh, misalnya si A ini umurnya di dunia 60 tahun. Ya kan? Selama 60 tahun ini Allah menjamin rezeki ke dia. Lah begitu umurnya habis, rezekinya juga habis. Sementara habis itu dia kan hidup lagi. Dihidupkan oleh Allah. Lah di akhirat makan apa ini kira-kira? Kita harus mikir itu loh. Kita harus mikir itu. Loh, tak jak mikir kowe. Biar tahu infak itu kayak apa. Kalau rizki itu tidak dijimpit kayak tadi, kayak beras tadi, kan habis di dunia. Terus neng akhirat mangan apa? Kalau enggak makan artinya masuk neraka. Iya kan? Pikiran. Rezekimu kuwi asline entek ning donya wis entek. Begitu kowe mati, rezekimu ya entek. Tapi engko diuripno maneh. Lah pas diuripno maneh iku mau lho. Kowe arep mangan apa? Ayo mangan apa? Lah biar di akhirat kita tetap bisa makan, rizkimu dijimpit sedikit. Kayak ibu-ibu mau loh. Uang sakunya 10.000. Jangan dihabiskan semua. Sisihkan entah 1.000, entah 500. Diinfakkan. Artinya disimpan, nanti pada saat orang-orang itu tidak bisa makan, kita masih tetap bisa makan. Saat orang-orang masuk neraka, kita masuk surga. Iku wa mimma rozaqnahum yunfikun. Pikiran ngono kuwi. Terus kira-kira ning akhirat kowe engko sok duwe omah apa gak? Apa dadi gelandangan?
Kira-kira nanti di akhirat kamu punya pakaian apa enggak? Apa telanjang? Telanjang ya gondal gandul ngono kuwi. Bisa makan enggak nanti di akhirat? Bisa punya pakaian enggak? Bisa punya tempat tinggal apa enggak? Kalau enggak alamat wis ning neraka kuwi. Loh, dalilnya ada, banyak orang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Artinya masuk neraka. Banyak orang kenyang di dunia tapi lapar di akhirat. Lah, agar di akhirat itu kita tetap bisa makan, tetap bisa berpakaian, tetap bisa punya rumah. Lah, kowe nganggo cara ibu-ibu sing masak nasi iku mau. Kalau kebutuhan hidup kita di dunia itu sehari 1 kilo, ya jangan 1 kilo dimasak semua, jangan. Diambil 1 genggam, dijimpit. Ya kan? Besok lagi ngambil lagi 1 jimpit. Besok lagi 1 jimpit. Lama-lama banyak. Lah yang jimpitan kecil-kecil ini loh. Ini oleh Allah yang dilipat gandakan ya ini. Iku jenenge infak. Jangan sampai ning donya wis melarat, engko ning akhirat melarat maneh. Lah aku melarat mosok dikongkon infak. Ya justru kowe melarat kuwi infako, ngono lho. Ben ning akhirat ora balik melarat maneh. Wis ning donya melarat, ning akhirat melarat pisan. Lah, kalau merasa di dunia kaya, ya infak biar di akhirat tidak jatuh miskin. Mikiro ngono mikiro. Jadi ada rezeki 10.000. Ya jangan dihabiskan semua. Loh aku 10.000 itu kurang aslinya. Lah kalau nuruti kurang ya kurang. Tapi visi dan misinya itu ke depan, ke akhirat. Engko njagani nek ora iso tuku beras, masih ada tabungan beras. Nanti njagani di akhirat pada saat orang-orang tidak bisa makan, kita masih bisa makan. Orang-orang telanjang kita masih berpakaian. Orang-orang jadi gelandangan di neraka, kita punya rumah di surga. Berarti orang infak itu menguntungkan orang lain atau menguntungkan diri sendiri. Berarti nek dikongkon infak aja muni iki pungli. Aja muni ngono ya. Aja muni ngono ya. Iku wong kurang ajar iki. Pungli. Dikongkon infak jarine pungli. Wong infak itu untuk menguntungkan dirinya sendiri kok. Jadi orang yang tidak paham infak itu menganggap orang yang diberi infak itu diuntungkan. Padahal kalau dia paham tentang infak, dia memberikan infak itu menguntungkan dirinya sendiri. Mudeng ya? Nah, sing pinter aja sampai bodoh, nek bodoh bahaya. Kok dikongkon infak dadakno dianggap pungli, pungutan liar iki.